Halo Besti, selamat datang lagi di Street Game TV. Kali ini kita akan memberikan review dari para netizen kumpulan games yang terbaik untuk kamu mainkan di tahun 2022 ya. Nah, tapi review ini berdasarkan dari netizen yang udah main gamenya. Jadi kayak kamu nanti bisa mempertimbangkan kayak apakah game ini masih worth it atau layak dicoba nggak sih untuk di tahun 2022, oke? Nah, jadi di sini yang pertama ada review Dragon Raja. Nah, gelombang MMORPG in Android ternyata masih cukup besar jelang pertengahan tahun 2020. Nah, setelah Netmarble melepas Blades and Soul Revolution, kini giliran Arcasor, game yang hadir dengan MMORPG dengan nuansa beda, yakni Dragon Raja. Game yang menggunakan Unreal Engine 4 tersebut kini sudah dapat dimainkan untuk regional Asia Tenggara atau ASEA. Sebelumnya, Dragon Raja sudah lebih dulu dirilis untuk regional Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dan Eropa. Pengembangan cerita yang enggak monoton nih. Kalau aku sendiri sih sempat mainin, tapi cuman selintas doang. Jadi kayak mungkin aku bisa mengusulkan, cuman nggak tahu terlalu lebih dalam ya. Cuman kalau untuk grafik, suara, alurnya oke. Kurangnya itu kayak ini loh. Kalau misalnya kita belum jago nih, belum tahu seluk-beluknya, kita harus mau kayak ini ya, beradaptasi gitu. Cari-cari tahu ini tuh untuk apa karena ikonnya tuh banyak banget dan pasti bakalan bingung gitu kalau misalnya kamu baru pertama kali main game ini. Jadi saran aku coba main sama temen yang udah sering main, jadi bisa sekalian minta diarahin gitu guys. Nah, belakangan ini nggak banyak aku sebut aja MMORPG-nya jadi MR ya. MR Android yang berhasil memberikan pengalaman cerita yang sangat baik bagi pemainnya. Padahal cerita adalah salah satu unsur permainan yang sangat penting. Dengan cerita yang baik, suatu permainan mampu menumbuhkan rasa empati terhadap setiap karakter permainan, memberikan pengetahuan tentang dunia permainan secara menyeluruh, bahkan cerita juga mampu membawa pemain larut dalam semesta permainan. Kalau secara desain, pengembangan cerita dalam MR sebenarnya disematkan dalam quest alias misi utama. Nantinya progresi misi utama menjadi acuan penting dalam melihat pengembangan suatu cerita. Semakin jauh progresi misi utama, jalan cerita permainan pun akan terlihat semakin kompleks. Dalam fenomena MR Android banyak sekali judul yang abai terhadap hal ini. Misi utama seakan hanya menjadi tempelan tanpa mengikut sertakan alur cerita yang menarik, sehingga cerita permainan pun terasa stagnan ya dan membosankan. Untungnya Dragon Raja memiliki pengembangan cerita yang sangat baik dan enggak monoton. Kalau Dragon Raja menjadi salah satu judul MR Android yang berhasil menghadirkan pengembangan cerita yang sangat bagus. Pada awal permainan, pemain akan diceritakan sebagai salah satu yatim piatu yang dijadikan kelinci percobaan untuk penelitian terkait kekuatan naga kuno. Sejauh yang kita tahu nih, cerita akan berkembang sangat kompleks sebab pemain akan menemukan banyak klan, karakter, bahkan bisnis hiburan reality show yang menyamarakan jalan ceritanya. Setiap sisi cerita menjadi menawarkan sisi empati dan rasa kemanusiaan yang cukup bagus. Sebagai game MR Android ini, Dragon Raja patut diacungi jempol dari segi ceritanya. Selanjutnya ada fitur orisinal yang bikin betah. Nah, beberapa fitur permainan Dragon Raja memang dapat ditemui pada game MR Android lain seperti Yu-Gi-Oh! Ataupun Raid dengan nama yang berbeda, Dragon Hunting dan Dragon Awake. Kesamaan beberapa fitur permainan tersebut sebenarnya bukan suatu hal yang buruk, mengingat adanya fitur-fitur orisinal yang membawa kesegaran. Salah satu fitur orisinal yang kalian tak akan temukan pada MR Android lain adalah fitur Taman Impian dalam map Funfair. Nah, seperti namanya, tema impian memungkinkan pemain untuk menjajal beberapa wahana permainan seperti roller coaster, biang lala, ataupun komedi putar. Seakan bermain di dunia fantasi, para pemain tentu saja akan mendapatkan pengalaman bermain yang sangat unik.
Nah, tapi sayangnya Mat Fanfare ini seakan tidak diikutsertakan dalam bagian cerita Dragon Raja, sehingga kehadirannya seakan hanya sebagai pemanis yang enggak relevan dengan alur ceritanya. Fitur khas lainnya yang bisa kalian temukan di Dragon Raja adalah pekerjaan. Perlu dicatat, fitur ini berbeda dengan job atau kelas ya. Pasalnya, pekerjaan yang kalian lakukan berbeda dengan role utama yang kalian pilih saat bermain. Saat ini, Dragon Raja menyediakan 3 fitur pekerjaan, yaitu ada koki, pemilik toko, dan idol. Uniknya, ketiga pekerjaan tersebut didesain dengan banyak progres permainan yang layak untuk dijajal. Seperti koki yang nantinya diharuskan untuk mencari resep rahasia suatu makanan. Penjaga toko juga diharuskan melakukan evaluasi terhadap karyawan tokonya. Selain fitur-fitur terus ada fitur permainannya sebenarnya sangat berarti, yaitu interaksi ke benda di area sekitar pemain yang dapat bisa juga untuk dimainkan basket, mengambil sampah, ataupun menggunakan telepon umum. Hal tersebut sebenarnya enggak banyak pengaruh besar ke plot twist-nya, namun aktivitas-aktivitas tersebut dapat membuat suasana jauh lebih hidup. Nah, terus ada sajian visual yang memuaskan. Nah, berbekal Unreal Engine 4, Dragon Raja memiliki sajian grafis yang sangat memukau. Udah menjadi rahasia umum nih kalau Unreal Engine 4 memang memiliki keunggulan dari segi grafik. Namun sayangnya, keunggulan grafik tersebut nggak mampu diimbangi dengan animasi pertarungan yang baik. Nah, gerakan pertarungan karakter terlihat sangat sedikit kaku ya. Namun secara keseluruhan hal tersebut masih bisa ditoleransi dan enggak terlalu berdampak besar karena tampilan visual di luar animasi tampak memukau. Sajian grafis yang memukau juga mampu diimbangi dengan pilihan lagu latar yang tepat. Seperti pada umumnya, lagu latar akan menyesuaikan dengan kondisi permainan. Jika bertarung, maka latar lagunya akan berubah dengan tempo tinggi, sehingga lagu latar berhasil menciptakan suasana pertarungan yang lebih menantang. Nah, beralih ke sisi lain, jika kalian sedang santai di dalam ruangan, tempo lagu latar akan berubah menjadi sangat rendah, lalu menciptakan suasana yang menenangkan. Pemilihan lagu latar tersebut terbilang tepat sesuai porsi dan kondisi permainan. Presentasi permainan Dragon Raja yang enggak terlepas dari tema futuristis dengan sedikit sentuhan cyberpunk dari sajian grafis. Kalian juga akan menemukan beberapa desain dan audio yang identik dengan kemajuan teknologi, mulai dari efek suara sampai animasi rendering objek dengan sentuhan virtual. Selanjutnya bisa kustomisasi yang bikin permainan jadi lebih hidup. Nah, di Dragon Raja ini memiliki 2 bentuk kustomisasi karakter, yaitu secara fisik dan mental. Kalau fisik itu ada sifat karakter, kalau mentalnya itu kayak watak si pemainnya ya. Kustomisasi fisik meliputi pemilihan mata, tinggi badan, ukuran panjang kaki, dan sebagainya. Selain itu, kustomisasi fisik juga dapat dengan melakukan pergantian custom. Pergantian ini nantinya akan berpengaruh dengan tampilan karakter kalian. Kostum juga dapat dikustomisasi untuk pilihan warnanya. Nah, selain itu terdapat juga penggunaan outfit tambahan yang bergantung pada cuaca. Sebagai contoh, jika hujan nih, nah maka akan secara otomatis menggunakan payung. Jika sedang berdiam diri, tidak sedang jalan ataupun melangkah, interaksi lainnya. Efek kostum dengan lingkungan tersebut terbilang cukup detail dan membuat permainan terasa lebih alami. Selain itu, kalian juga nantinya dapat melakukan kustomisasi sifat karakter, dapat dibentuk beriringan dengan jalannya alur cerita. Pada setiap cerita karakter, kalian nanti akan diberikan pilihan dialog sebagai bentuk respon terhadap karakter lain. Pilihan respon ini nantinya akan memberikan nilai sifat karakter kalian. Sejauh ini penulis menemukan beberapa sifat yang nantinya dapat kalian bentuk seperti Conqueror, Hot-Blooded, atau Romantic. Selain kustomisasi karakter, pemain juga tentu aja dapat melakukan pengembangan kekuatan karakter. Pengembangan karakter di Dragon Raja enggak begitu istimewa. Seluruh sistemnya merupakan sistem yang kerap kali dijumpai pada judul MR lain. Seperti halnya MR lain, pengembangan kekuatan karakter di Dragon Raja bergantung pada level, jenis senjata, skill, dan alay-nya, sampai pet yang digunakan. Seluruh elemen
Untuk meningkatkan kekuatan karakter dikalkulasikan ke dalam rating karakter, semakin tinggi rating, maka akan dianggap semakin kuat.
Nah, selanjutnya ada MR identik dengan konsep grinding yang memaksa pemain untuk melakukan suatu hal, biasanya membunuh monster di file secara berulang-ulang. Aktivitas grinding bertujuan untuk meningkatkan progresi kekuatan karakter ataupun mengumpulkan mata uang permainan agar cepat kaya. Biasanya konsep grinding ini sangat lekat dengan para hardcore gamer, para gamer yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam bermain game. Sebaliknya, konsep grinding kerap kali menyulitkan para game casual, pasalnya mereka ini akan melakukan sebuah tindakan yang tidak memiliki banyak waktu untuk bermain. Untungnya dalam Dragon Raja nggak perlu lagi nih kalian takut akan grinding, sebab kalian dapat melakukan banyak hal dari jumlah fitur yang sangat banyak. Untuk mendapatkan expert ataupun item berharga alih-alih melakukan sesuatu yang berulang-ulang, yang pastinya akan sangat membosankan ya. Para pemain dapat melakukan hal yang variatif, namun tetap rewarding untuk mengembangkan kekuatan karakter. Selain itu, deretan fitur permainan di Dragon Age juga relatif cepat untuk dikerjakan, sehingga kalian yang enggak memiliki banyak waktu tetap bisa menyesuaikan progresi kekuatan karakternya dengan pemain lain gitu. Bisa disesuaikan juga waktunya sesuai dengan yang kalian miliki ya.
Selanjutnya kita akan mereview mengenai Valorant, spesifikasi enteng, unduh langsung main. Tapi tetap sih, butuh spek visi yang lebih tinggi ya, kayaknya RAM 4 visi nggak bisa deh. Salah satu hal yang patut diapresiasi dari Valorant adalah teknologi, eee, ringan yang mereka usung. Dengan begini pemain hanya perlu mengunduh data untuk bermain sekitar tuh kan 8 GB nih, 8 GB, dan setelahnya game ini bisa langsung dimainkan dengan mudah. Meski enteng, grafik yang disajikan juga masih tetap berkesan lantaran dieksekusi dengan cukup rapi. Terlebih, artwork dari game ini juga dipromosikan dengan gaya yang sangat edgy. Teknologi yang enggak muluk-muluk ini memang terasa ingin menyaingi pasar CS:GO ya, yang didominasi oleh PC gamer menengah ke bawah. Valorant juga saking entengnya, Valorant ini bisa dimainkan di laptop dengan konfigurasi pas-pasan dan bisa dijalankan dengan FOA board. Ya pokoknya kayak, ya bisa sih dilakuin di PC yang pas-pasan, tapi kayaknya nggak pas-pasan banget juga deh. Kayaknya kalau PC RAM 4 mentok juga deh, bakalan patah-patah gitu. Ya tapi nggak tahu sih, just my opinion ya. Tapi kalau kalian mencoba, silahkan coba aja dulu, jangan terlalu mudah percaya dengan reviewan orang ya. Lebih baik mencoba sendiri, oke? Nah, di sini ada kemampuan karakter sebagai kunci taktik.
Nah, konten dan sistem yang kurang rewarding. Nah, sayangnya meski mengusung tema dan konsep yang bisa dibilang sangat berhasil, Valorant menyediakan konten yang sedikit pada perilisannya. Mode bomb mission atau yang di dalam game disebut spike hanya jadi satu-satunya yang dibawa oleh Valorant. Pada perilisannya malah hanya tersedia 4 map, yakni Ascent, Bind, Heaven, dan Spill yang mereka kembangkan. Meski otentik dan membawa layout yang bisa dibilang sangat berani, 4 map ini pada akhirnya membawa Valorant jadi cukup cepat membosankan, terlebih meski menginisiasi senjata yang berbeda. Visual scope yang dihadirkan di Rival dan SMG miliknya masih sama. Dalam beberapa waktu ke depan, Riot Game punya banyak pekerjaan besar untuk mengganti visual serta menghadirkan variasi yang berkesan jika nggak mau kehilangan player base yang telah mereka bangun. Sistem kosmetik miliknya juga belum bisa dibilang menarik lantaran collectibles yang bisa dikoleksi hanya berupa stiker, banner, serta title yang ditampilkan di lobby dan beberapa kesempatan saja. Meski pemain bisa memilih para agents untuk direkrut, sistem kosmetik yang belum terasa mekanik ini akhirnya membuat game ini kurang rewarding. Sistem ranked, profil maupun skin dari senjata yang mereka usung di perisan belum membuat game ini terasa layak untuk dibeli. Sebagai game shooter baru, Valorant berhasil menginisiasi konsep yang sangat matang dan memunculkan kekuatan terbaiknya dari pilihan karakter dan map yang otentiknya. Selanjutnya ini kita ada review game World War Z. Nah, kalau kamu pernah memainkan game bergenre shooter zombie horror yang mirip seperti Left 4 Dead ya, mungkin udah nggak asing lagi kalau denger judul World War Z karena ini mirip sama game Left 4 Dead. Namun ada beberapa perbedaan lainnya dong pasti ya, karena kan beda game sama banget ya kan. Yang berbeda kedua game tersebut adalah jika dilihat dari segi gameplaynya tetap sama sih kalau gameplay ya. Tapi kalau untuk, mmm, kayak icon apa, senjatanya ya, shooter-nya yang gitu pasti beda lah ya. Nah, di game ini terdapat beberapa episode dan di episodenya sendiri terdapat beberapa chapter yang siap dimainkan. Semua episode memiliki alur cerita masing-masing seperti misalnya episode New York. Di sini ya, kamu dan teman-teman diharuskan lolos dari serangan para zombie dan menuju ke tempat evakuasi di Hudson River. Nah, karakter-karakter yang ada di game ini antara lain adalah Angela Flores, Bunko Tatsumi, Sam Burnell, dan Annette Larkin. Karakter ini akan berbeda dengan karakter yang ada di Moskow dan Yerusalem. Jadi jika ditanya ceritanya sendiri sebenarnya nggak sama, nggak ada cerita yang pasti di dalam game tersebut. Karena setiap episode memiliki plot twist dan karakternya masing-masing. Terus yang pertama ini ada berbagai pilihan karakter, skill, dan kelas yang memukau. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, setiap episode mempunyai karakter masing-masing. Nah, masing-masing episode ini memiliki 4 karakter yang tentunya juga akan berbeda dengan episode lainnya.
Nah, selanjutnya kita akan mereview game Plants vs Zombie part 2-nya. Nah, jadi untuk game ini overall siapapun yang memiliki gadget iOS wajib punya game satu ini karena bisa juga di iOS ya. Ini disclaimer aja dulu. Nah, jadi gameplay dari Plants vs Zombie 2 ini masih mirip dengan versi pertamanya. Kamu harus mempertahankan sebuah rumah dari serangan zombie yang datang dari sebuah kanan. Plants vs Zombie 2 juga mempunyai beberapa Plants Tower dan juga beberapa tower klasik dari sebelumnya. Namun perubahan paling signifikan bukan dari core gameplaynya, namun dari bagaimana cara kamu maju ke level selanjutnya. Untuk Plants vs Zombie juga terbagi atas 3 dunia dengan tema yang berbeda mulai dari zaman Mesir kuno sampai dengan tema cowboy. Setiap dunia terdiri dari sekitar 20 level, namun tidak semua level dapat langsung dimainkan. Ada beberapa gerbang yang harus dibuka dengan menggunakan kunci. Kunci ini didapat dari bermain biasa, namun kemungkinan drop rate-nya cukup kecil sehingga kamu mungkin harus mengulang beberapa level sampai mendapatkan kunci tersebut. Nah, dalam satu dunia terdapat sekitar 4 gerbang yang harus kamu buka dengan kunci. Setiap gerbang harus dibuka dengan kunci sebanyak 4 sampai 6. Jadi kamu bisa bayangkan ya kalau game ini akan memaksa kamu untuk sedikit melakukan grinding. Tapi tentu saja kalau kamu tidak suka grinding, maka kamu dapat membayar 19.000 untuk membuka gerbang secara instan. Setelah urusan gerbang selesai, maka selanjutnya kamu harus berurusan dengan dengan bintang, maaf, dengan bintang diperlukan untuk bisa maju ke dunia selanjutnya. Jika kamu menyelesaikan semua level sebanyak 1 kali, maka bintang yang kamu dapat tidak akan cukup untuk membawa kamu ke dunia selanjutnya, dan ini berarti kamu harus mengulang beberapa level untuk mendapatkan bintang. Namun seiring kamu mengulang sebuah level akan ada tantangan yang harus dipenuhi. Misalkan jangan sampai kehilangan satu plants. Jika gagal memenuhi tantangan ini, maka tidak akan ada bintang walaupun kamu berhasil mengalahkan levelnya. Nah, untuk variasi gameplay Plants vs Zombie 2 ini menawarkan lebih banyak mode seperti mencocokkan tile yang dibawa oleh zombie atau kamu akan diberikan sejumlah
keterbatasan di awal dan harus membangun plans dengan budget yang terbatas. Selain itu ada sebuah mode baru dalam setiap word yang secara tidak langsung merupakan endless tower, namun dengan sistem level progresif.
Nah, ini baru RPG mobile sesungguhnya. Di luar isu kemiripannya, sisi positif yang bisa didapat Genshin Impact adalah gameplay yang sangat epic, impresif, dan sangat detail. Di game ini kalian akan benar-benar merasakan permainan role playing yang mungkin sudah jarang kalian temukan, khususnya dari aspek pertualangan yang amat sangat terasa. Nggak ada hal yang terasa percuma saat kalian menjelajahi dunia Triviat yang sangat luas sebab di dalamnya terdapat banyak unsur menarik yang bisa kalian nikmati, mulai dari Dogeon, puzzle, mencari harta karun, memasak, mengumpulkan sumber daya alam, hingga rahasia-rahasia yang tersembunyi di maps. Nah, aspek ini saya anggap sebagai salah satu nilai plus Genshin Impact sebab nggak sedikit game open world wide yang sangat membosankan karena dunianya yang terlalu luas tapi minim tantangan. Nah, ini game bakal buat kalian tak akan merasa seperti menjelajahi planet tak bertuhan yang hampa. Dunia Triviat pun terasa seperti terus menggoda kalian untuk menjelajahi dengan keindahan visualnya. Jika bermain di Hop Class, Sultan kepikiran Genshin Impact akan sangat terlihat lebih nikmat untuk di mata kalian. Dengan visual yang bergaya khas, anime grafis yang ditampilkan juga terasa imut, cantik sekaligus sangat detail. Nah, beberapa kekurangan yang tersembunyi dengan rapi. Keepikan gameplay dari Genshin Impact bukan tanpa kekurangan. Game ini masih menderita penyakit kambuhan game RPG dari MR Mobile pada umumnya, yakni cerita yang sebenarnya menarik tapi cenderung akan dihiraukan pemain. Nah, premisnya berkisah tentang seorang makhluk setengah dewa yang kehilangan kembarannya. Setelah pertarungan melawan dewa, karakter utama yang disebut Traveler ini pun bertualang untuk mencari sang kembaran yang hilang tersebut. Setelah itu, Traveler juga punya misi untuk mencari kebenaran tentang dewa primordial di dunia Triviat gitu guys. Nah, patokan standar tertinggi RPG mobile saat ini. RPG bisa dibilang jadi yang paling rumit dan kompleks jika dibandingkan dengan game lainnya. Nah, perlu dicatat hal di atas untuk saat ini hanya berlaku bagi RPG Tier AAA yang dirilis di platform PC atau konsol. Bagaimana dengan mobile? Platform yang usianya masih muda tapi sudah digemari oleh banyak kalangan. Nah, ironinya platform mobile hingga saat ini masih dianggap sebagai sebelah mata oleh developer kelas AAA. Game RPG yang ada pun tidak bisa disamakan dengan konsol atau PC. Jumlahnya memang banyak tapi kualitasnya bagi bagai langit dan bumi. Ya, pokoknya kalau di zaman-zaman sekarang sih menurut aku pintar-pintar aja untuk pilih game ya teman-teman. Kalau misalnya ada review yang jelek di Google Play Store, kalian bisa kayak coba dulu aja deh, download dulu aja gitu, kayak pengalaman sendiri lebih baik nggak sih daripada kayak ya. Tapi kalau misalnya ada sharing dari orang lain juga perlu kita dengar gitu ya, cuman jangan terlalu sampai percaya 100% lah gitu ya intinya. Kalian harus bisa dan mau coba sendiri aja gitu, karena kan toh kalau ramai pun juga masih kalian gitu yang mainin, oke?
Nah, jadi itu dia reviewanya lumayan banyak banget kan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar aja. Jangan lupa di-subscribe, aktifkan loncengnya, like, and share.